datang dengan baik-baik tanpa arogan. Tapi polisi menyambut kami dengan arogan. Ini hak kami, jadi kami berhak bertahan di sini. Tanggal 14 Agustus itu waktu malam itu, wah sedih banget, sampai subuh kita nggak bisa keluar. Yang cedera pun kena gas air mata tetap di rumah diobatin seadanya gitu. Kalau keluar pasti kita ditangkap. Jadi warga masyarakat itu kan berkumpul dari sini itu sampai ke depan sana ya. Karena memanjang gitu, kita melakukan pemblokadean di sini. Sampai di sini tuh ibu-ibu semua segala macam, mungkin ada yang nggak berani. Mereka semua pada di sini berikut dengan anak-anak. Konsentrasi kita itu di selatan, di jalur sana, ya, jalur selatan. Sana, ke arah terminal ya sini. Betul, karena Polda di sana, semua aparat kepolisian udah berbarikade itu di sana. Pokoknya kita udah oh ini terjadi pengepungan nih. Kita sudah menyadari itu, ini terjadi pengepungan. Warga masyarakat banyak berkumpul di sini, khususnya ibu-ibu, kaum perempuannya dan anak-anaknya. Tiba-tiba dari jalur utara, di jalur sini, di sebelah sana tuh, muncullah tembakan. Tapi tembakannya akhirnya cuma masuk ke belakang bangunan sini, gitu. Itu tembakan yang memang nggak kena sama sekali. Nah, akhirnya ada tembakan ketiga. Ibu-ibu itu masih ada yang berteriak-teriak, dikiranya kembang api. Mercon. Jadi nggak nyangka kalau bahwa itu adalah gas air mata. Ketika gasnya sudah mengepul, ada yang tembakan ketiga ke sini, itu sontak membubarkan barisan ibu-ibu. Nah di situ yang dari selatan kan otomatis ke utara lagi. Ya kita, kalau saya kebetulan yang jadi negosiator juga dengan di tim hukum ketika itu ada, saya bilang ini siapa yang mau bertanggung jawab? Kenapa ada penembakan dan lain sebagainya? Saya ingat betul ketika itu negosiator dari pihak Polda memang angkat tangan. Angkat tangan dalam arti? Dalam artian itu bukan tanggung jawab saya. Saya masih ingat betul karena saya yang jadi negosiator gitu ya, ketika itu. Bagaimana Anda nggak bisa untuk bertanggung jawab? Yang menembakkan dari pihak Anda. Saya nggak membeda-bedakan mana Polres, mana Polda, mana Brimob dan sebagainya. Polisi ya polisi gitu ya. Kami sedang bernegosiasi, tapi tidak tahu mungkin dari belakang ada yang melempar sesuatu dan kami yakinkan bukan dari kami. Hal itu dia mundur, ya dia mundur ke pasukan tapi tiba-tiba pasukan maju. Ya udah, itu terjadi chaos. Itu naluriah manusia loh. Ketika diserang ya. Ketika diserang ada apalagi ibu-ibu, kaum perempuan, ada anak-anaknya mungkin, ya mereka otomatis akan jadi protektif untuk melakukan perlawanan balik. Kita tidak berhenti melakukan perlawanan sampai akhirnya terjadi pendobrakan di masyarakat. Jadi di beberapa rumah-rumah ini didobrak. Sampai mereka itu masuk ke pelosok-pelosok, ngegedor rumah warga itu, polisi, sampai buka pintu nak, ngomong kasar gitu kan. Sambil mata melotot kayak lagi, wah ngeri pokoknya. Yang punya rumah jangan sampai dibuka. Pak, buka pintunya. Kami masuk. Yang punya rumah. Yang lari ke belakang siapa itu? Udah ada mau saya ambil semuanya. Teman-teman yang solidaritas untuk Dago Elos juga ada, warga masyarakat ada juga yang tertangkap. Kemudian juga motor-motor warga ada yang dibawa juga. Motor? Iya betul, kendaraan bermotor termasuk satu mobil komando kita untuk aksi pun ditahan. Angkot ya misalkan seperti ini nih kan ya, parkir ya? Angkot-angkotnya warga gitu. Parkir itu kaca-kaca rusak. Jadi banyak banget warga yang rusak barangnya sama polisi, motor apa kita. Datang ke sana hanya ingin, nggak pengen apa-apa, cuma pengen laporannya diterima aja. Dan satu orang polisi yang bernama Rustandi
Itu mau mukul saya. Karena saya lebih minta kejelasan ke si orang oknum yang menolaknya gitu, alasannya apa. Jadi saya sempat protes masuk ke wilayah ke lingkungan Polrestabes gitu, sampai saya dicegat dengan banyak senjata gitu. Oh iya? Oh, Itu jalan sendiri pas masuk ke dalam atau bersama dengan sendiri refleks. terus Jadi- dicegat di jalan Iya, pakai senjata. iya ada Masih yang ingat ngeluarin nggak berapa senjata. orang? Oh banyak. Itu Waktu padahal kita udah di berdiri di sana. Nah, ini polisi masuk sampai sini. Ini semua propaganda. Ini gas air matanya ya ini cuma beberapa. Jadi berarti masuk ke permukiman kan Betul. ini? Kita hitung lebih dari 18 gas air mata ketika malam itu. Mata kita, hidung, tenggorokan tuh sakit banget. Udah kayak saya pun merasa baru seumur hidup merasakannya tuh kayak Ada ratusan jarum kena ke kulit kita tuh bukan bohongan gitu. ini karena gas air mata maksudnya. Iya, karena gas air mata, dan notabene ini gas air matanya sudah expired. Jadi itu efeknya akan lebih buruk dari gas air mata yang belum expired gitu. Kalau misalnya Mbak semua coba bicara satu persatu sama warga, itu mungkin akan membuka luka lama, dan itu air mata mereka akan tumpah kalau bercerita tentang 14 Agustus, karena memang itu tuh kayak simulasi perang. Kayak simulasi perang tapi beneran gitu. Pertanyaan buat kita ketika itu adalah kenapa harus ada satu tragedi besar dulu baru ini diterima tanpa ada tambahan apapun. Itu berapa waktu dari tragedi itu dulu baru kemudian tiba-tiba di Polda ya? 1 kali 24 jam. Laporan itu diterima dan langsung Laporan itu dilimpahkan diterima ke Polda tanpa ada perubahan apapun. Jawa Barat? Iya betul. Langsung ketika itu kita melakukan pertemuan dengan Kapolres Tabes Bandung dan juga Dirkrimum Polda Jabar. Dan Pak Dirkrimum Polda Jabar ketika itu langsung menjaminkan diri beliau ini sudah menjadi tanggung jawab Polda. Laporan kami terima, kami proses 1 kali 24 jam. Jadi per tanggal 15 Agustus 2023 laporan pertama kita sudah diproses.